Perkenalkan, nama saya Reza Panduaji. Saya akan mempresentasikan tesis akurasi pencitraan tomografi terkomputasi untuk diagnosis lesi koroner kompleks pada populasi sindrom koroner kronis. Tesis ini merupakan tesis untuk pemenuhan PPDS 1 jantung dan pembuluh darah dengan dokter pembimbing Dr. Putrika Prasuti Ratnagarini, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan, dan Dr. Arvidya Damar Kusuma, spesialis jantung dan pembuluh darah konsultan. Sebagai latar belakang, kita mengetahui penyakit jantung koroner sebagai penyebab utama mortalitas dan morbiditas secara global dan nasional yang merupakan akibat atau common outcome dari tingginya prevalensi berbagai jenis faktor risiko. Beban ini bukan hanya beban kesehatan, namun juga beban ekonomi. Manifestasinya berupa sindrom koroner akut dan sindrom koroner kronis. Kita mengetahui bahwa pasien datang dengan sindrom koroner kronis umumnya datang dengan gejala nyeri dada atau dyspnea Devort. Dengan faktor risiko yang kita kemudian analisis menurut RFCL atau Risk Factor Clinical Likelihood, kita akan menentukan workup apa yang sesuai. Umumnya workup yang sesuai karena RFCL yang didapatkan pasien itu maksimal di moderate itu menggunakan CCTA atau menggunakan pencitraan fungsional seperti SPECT, CMB, dan ECHO. Baru dari itu, kita kemudian akan adjustment dengan skor CCACS untuk kemudian dilakukan invasive coronary angiografi. Namun kita ingin mengetahui, apakah bisa CCTA untuk identifikasi lesi koroner kompleks yang kemudian dibandingkan dengan ICA. Metode penelitian ini merupakan metode potong lintang, suatu studi akurasi diagnosis dengan kriteria inklusi terduga SKK berusia 18-75 tahun dengan menggunakan CCTA 128 slice sebagai variabel uji dan ICA sebagai variabel pembanding atau baku emas. Analisis performa diagnosisnya melihat sensitivitas, spesifisitas, PPV, NPV, likelihood rasio positif, dan likelihood rasio negatif dengan analisis penggunaan stata. Dari 70 pasien yang kita admit, 9 pasien dieksklusi karena data tidak lengkap, dan kita mendapatkan 39 pasien dengan lesi koroner kompleks dan 25 pasien dengan lesi koroner non kompleks yang sesuai dengan pembacaan yang sesuai, sehingga hasilnya lebih objektif. Karakteristik dasar secara umum tidak ada perbedaan bermakna kecuali di penyakit ginjal kronis, serta pada penyakit jantung koroner kita mendapatkan pola bahwa seiring dengan penambahan jumlah pembuluh darah yang mengalami disease, maka risiko lesi koroner kompleksnya pun meningkat dengan odds ratio 2,53. Hasil utama dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Ternyata kita mendapatkan bahwa performa diagnosis lesi koroner kompleks per pasien dengan sensitivitas 77,1%, spesifisitas 53,8%, nilai ramal positif atau PPV 69,2, nilai ramal negatif atau NPV 63,6, likelihood ratio 1,67, dan likelihood ratio negatif 0,42. Secara umum hasil ini menunjukkan bahwa CCTA memiliki performa sedang atau moderat untuk level pasien mengidentifikasi mana yang memiliki lesi koroner kompleks dibandingkan dengan CCTA. Sensitivitas secara umum 77,1 sesuai dengan penelitian sebelumnya. Kita juga melakukan subanalisis analisis per pembuluh dan kita mendapatkan ada penurunan sensitivitas menjadi 59,7, nilai ramal positif menjadi 54,4, likelihood rasio positifnya meningkat menjadi 3,5 meskipun masih tidak bermakna karena di bawah 10. Analisis karakteristik lesi mendapatkan lesi side branch merupakan lesi yang paling baik diidentifikasi dengan lesi total oklusi merupakan lesi yang paling buruk diidentifikasi. Secara umum ini cukup mendekati dengan penelitian sebelumnya dan kita mencurigai efek seperti blooming effect pada CCTA sebagai penyebabnya. Uji diagnostik McNemat tidak mendapatkan bias direksional. Dan terakhir untuk menyimpulkan, penggunaan CCTA untuk penentuan lesi koroner kompleks memiliki performa diagnostik yang cukup atau moderat dalam memprediksi lesi koroner kompleks berdasarkan ICA pada populasi pasien dengan SKK di Rumah Sakit Sarjito dengan manfaat utama sebagai alat stratifikasi awal dan perencanaan prosedural. Terima kasih.